Umumnya, pasar adalah tempat-tempat terjadinya proses jual beli. Disinilah terjadi pertukaran barang atau benda dengan alat beli berupa uang. Ada yang menarik dan seolah menjadi tradisi di negeri ini, yakni tiap kali mendekati hari raya, maka harga-harga barang pun mulai beranjak naik. Seperti contohnya di Hari Raya Idul Fitri, maka harga daging akan melambung tinggi, juga beberapa kebutuhan pokok lainnya. Tapi tak hanya keunikan tadi, Indonesia juga memiliki pasar-pasar unik. Seperti diantaranya Pasar Apung di Banjarmasin, yang sesuai dengan namanya para penjual dan pembelinya ada di atas perahu-perahu kecil yang mengapung di atas sungai. Namun tak hanya di Indonesia, di berbagai negara di luar sana, ternyata juga memiliki pasar yang tak kalah uniknya, yang beberapa di antaranya adalah sebuah pasar umumnya merupakan tempat memperjualbelikan sebuah barang, namun tidak dengan pasar pernikahan di Shanghai, Cina. Jadi namanya sudah jelas bahwa pasar ini mempertemukan orang-orang untuk menikah atau agar berjodoh. Setiap Sabtu dan Minggu dari siang hingga pukul 5 sore, para orang tua akan berkumpul di People's Park. Mereka menggantung kertas-kertas yang berisi informasi tentang anak mereka yang belum menikah. Mulai dari besar pendapatan, zodiak, tinggi badan, usia, pendidikan, hingga sang calon sudah memiliki apartemen atau mobil menjadi informasi yang ditulis. Nah, jika dirasa menemukan calon yang cocok, maka kedua orang tua akan mengobrol dan saling bertukar nomor telepon. Setelah mempertemukan kedua anaknya, mereka pun akan menyerahkan keputusan kepada anak-anak mereka. Namun ternyata tidak semua calon yang dijodohkan mengetahui tentang apa yang dilakukan sang orang tua. Karena banyak orang tua merasa para anaknya lebih mengejar karir dibandingkan memikirkan untuk menikah. Jadi wajar jika tingkat keberhasilan pasar menikah masih cenderung rendah. Pasar tradisional pada umumnya cenderung berantakan, kotor, bahkan becek. Tetapi Anda akan merasakan berbeda saat Anda mengunjungi Mark Hall Rotterdam Food Market. Pasar yang ada di sebuah bangunan melengkung yang megah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pasar yang indah di dunia. Karena pasar ini terletak di sebuah bangunan yang dibuat layaknya sebuah ruangan berkarya seni. Sekitar 200 apartemen terdiri dari unit-unit yang menjual berbagai makanan segar, sayuran, dan buah-buahan. Dinding serta langit-langit bangunan dihiasi kotak-kotak yang dihiasi mural buah-buahan serta sayuran. Semenjak dibuka pada tahun 2014, Mark Hall Rotterdam Food Market telah menjadi pasar tertutup pertama di Belanda sekaligus menjadi sebuah tontonan menarik. Selain bangunan yang apik, bangunan juga merupakan gabungan dari apartemen, toko makanan, restoran, supermarket, dan lokasi parkir bawah tanah satu-satunya di Rotterdam. Pasar indah ini sendiri dibuat oleh seorang seniman bernama Arno Koenen dan Iris Roskamp. Mereka mengatakan karya seni mereka berjudul Cornucopia dibuat secara digital dan diberikan oleh sebuah perusahaan ternama Pixar Studios. Mereka bahkan mencetak mural-mural tadi layaknya sebuah karya seni di majalah Glossy. Pemirsa, pernahkah Anda membeli buah-buahan dan sayuran berbentuk aneh dan tidak sempurna? Jika belum, mungkin Anda harus mencobanya. Karena ternyata hal ini mampu mengurangi limbah makanan yang cukup besar di dunia, sekaligus sebagai salah satu sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, konsep inilah yang dirancang oleh Naturally Imperfect di negara Kanada, yakni sebuah pasar swalayan yang khusus menjual buah-buahan serta sayuran dengan bentuk tidak sempurna. Tentunya juga dengan harga 30% lebih rendah dibanding harga barang pada umumnya. Awalnya, sang pemilik hanya ingin membantu para pemasok untuk tidak membuang bahan makanan bagus yang berbentuk aneh. Tetapi ternyata antusias masyarakat pun cukup baik. Mereka sudah bisa menilai bahwa kualitas bahan makanan tidak hanya dilihat dari bentuk, tapi dari apa yang ada jauh di dalam kulitnya. Selain di Kanada, negara Prancis pun membuka konsep pasar swalayan serupa.
Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kini tidak hanya menilai sesuatu dari bentuknya saja. Buat Anda umat muslim yang ingin berwisata ke Taiwan, ada beberapa destinasi wisata ramah muslim yang wajib Anda kunjungi. Di antaranya Masjid Agung Taipei sebagai masjid terbesar, Kunming Islamic Restaurant yang menyajikan berbagai makanan halal yang unik. Dan masih banyak lagi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetaplah di